Semeton, karena deteksi zombie sudah terjadi di Amerika terhadap binatang. Nah, itu akan bisa menular ke manusia. Hati-hati semeton di bulan Januari sampai bulan Oktober. Jangan terlalu keras kena sinar matahari, karena sinar matahari ini akan bisa membuat urat sarafnya itu bermasalah. Nah, inilah yang akan bisa kena penyakit lupa. Lupa adalah zombie. Kenapa demikian? Sekarang saya sudah berusaha untuk menyeimbangkan berbuah-buah ini, alam semesta ini, perputarannya yang ada pada urat saraf disebut dengan teriat. Ini atmosfer teriat. Tunggu sebentar. Ini atmosfer teriat. Nah, setelah itu ini kita berusaha untuk menyeimbangkan perputarannya. Di sana tuh teriat itu adalah ular. Urat saraf tubuh manusia itu adalah bagian dari ular. Biar semua tahu, kalau tulang punggung manusia itu bagian dari naga. Nah, ini di atmosfer inilah Panca Mahabhutonya memutari tubuh manusia. Nah, karena perputarannya tubuh manusia dari tingkatan energi yang mengalirkan energi ke urat saraf, yaitu teriat, itu yang tidak stabil, jadinya manusia lupa. Lupa manusia inilah yang akan mengalami musibah yang sangat besar. Nah, itu yang saya lakukan. Makanya saya sekarang membuat pelingihnya teriat kecil, itu saya tutup, udah masukkan biar gak samrak, dia ada di sana, ada di sini, ada di sana, dari pohon, ada di sungai, ada keliling. Nah, kita gabungkan jadi satu di tempat biar berada di perputarannya 11 tingkatan Atman. 11 tingkatan Atman dari tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 itu di atmosfer itu. Yang cahaya-cahaya yang kecil-kecil itu banyak. Nanti kalau dia misalnya kalau perputaran urat saraf manusia yaitu teriatnya dalam tubuhnya itu tidak stabil, nanti dia kelihatan tadi lancang-lancang lagi cat. Nah, itulah ular. Berarti elemen-elemen perputaran alam semesta yang berada di bermuatan negatif tidak stabil mengalirkan energi ke bumi, ke manusia. Nah, itulah yang kita harus stabilkan. Nah, itulah yang saya ritual, itu yang saya bersihkan, itu saya kumpulkan biar semeton yang menggunakan Dupo Sudomala tidak mengalami keruntuhannya, biar semeton bisa selamat. Mulai bulan Januari ini sampai bulan Oktober ini semeton jangan terlalu banyak kena panas, hindari panas itu dulu ya. Nah, makanya sekarang siapa yang kesemutan di tangan, kesemutan di kaki, kesemutan di telapak kakinya itu kesemutan seperti entalan, sakit di tangan, kesemutan seperti entalan, sakit, itu akibat perputaran dimensi elemen teriatnya yang berada di atmosfer itu tidak stabil. Nah, itu perlu melakukan penebusan, pengangkatan teriatnya, energi teriatnya, energi urat sarafnya yang berada di lapisan atmosfer yang jutaan jumlahnya itu ditunggalkan jadi satu, itu dibersihkan di sana biar di dalam tubuhnya itu dia mau stabil, biar gak samrak. Nah, karena memasuki Atman ke 11 tingkatan roh yang ada dalam tubuh manusia itu, 11 tingkatan Atman di dalam tubuh manusia ini mengambilnya lewat dari tingkatan dari atmosfer bumi itu 2, 3 sampai 11 tingkatan. Sebenarnya itu yang disebut dengan Panca Mahabhuto Sabda Putala. Itu yang saya sampaikan semua Tuhan, karena ajaran kita sudah berabad-abad dipalsukan oleh antropolog penjajah, dan penemuan keberadaan Tuhan baru diketemukan juga pada akhir abad 20 dan diresmikan pada tahun 2010-an ini, 2012 baru diresmikan penemuan keberadaan Tuhan. Karena keberadaan Tuhan dari neutron dan proton, dari itulah yang ada kita ini palsu, dari itulah yang pecah
puak miliaran jumlahnya. Sinar suci itu yang dari langit itulah yang memutari tubuh manusia. Kalau manusia kotor di tingkatan derajatnya, tatit itu kan turun jadi ular. Kalau manusia itu kotor dari tingkatan lekuan tubuhnya, hanya mikirin berdagang aja, begitu keluar, tutor, berarti pasti akan lahir banyak buaya, akan lahir banyak alu, gitu modelnya. Biar semua tahu. Kalau sementara tidak mengetahui tentang elemen perputaran atmosfernya, berarti sementara tidak mengerti tentang keberadaan partikel atom manusia, yaitu disebut dengan Paramatma, dewa yang bentuk empoyangannya yang memancarkan energi dari luar. Karena sementara dalam tubuh itu ada neutron dan proton, ada sang yang widi, ada atman. Atman ini adalah bagi dua, dipecah bagi dua. Nah, yang di dalam itu juatman, inilah yang bermuatan positif. Yang di luar Paramatma ini yang miliaran jumlahnya, yang penuh ditunggalkan dari namo-namo, ditunggalkan ke Teriat, ditunggalkan ke Tegal Penasaran, ditunggalkan ke Cotuspato, ditunggalkan ke Kale, baru di lautan tempat tepi. Setelah bisa ditunggalkan dari Kale 108 tingkatan roh, baru masuk ke marga 3. Nah, di sana baru menadi dewa roh itu. Nah, baru masuk ke lautan yang dalam. Itulah pintu surga, itulah pintu Siwoloko, pintunya alam semesta untuk menunggalnya sama Brahma. Setelah itu baru diproses masuk ke perut bumi. Di sana baru proses dosa-dosanya. Sinar suci itu kalau dia kotor warnanya beda, kalau dia putih bersih jernihnya. Nah, sinar suci setelah dipecah ini, diproses di dalam perut bumi, yang warnanya hitam, yang warnanya merah ini dibuang ke kawah gunung lah, makanya ada gunung meletus. Itulah manifestasi dosa manusia. Nah, yang baik-baik, yang putih-putih naik tingkatnya ke Brahman, ke Sang Yang Widi dia. Nah, sekarang manusia hidup tuh kalau dia banyak sengsaranya, berarti rohnya dewa bentuk empoyangan sudah banyak dimanifestasikan jadi binatang. Maka dia hidupnya lacur, maka dia ajak memunyi sana di orin. Maka kene orin segitu sore jo bobok, jeng sing tadi orin jeng lawan kan, jeng penyah benar gitu. Berarti sudah dia manifestasikan dosa-dosanya ke kawah. Nah, disinilah perlu melakukan penebusan, penyumpatannya. Bukan membakti ke Umay, sementara sudah dibohongi sama spiritual palsu. Karena dia biar karena jadi spiritual lebih gampang ya cari duit, diajak nak kamu bakti kamu main. Nah, di sanalah yang terjadi. Sekarang sementara harus cerdas biar nggak mudah dibohongin, ya. Karena zaman ini semua ajaran palsu. Sudah penjajah sudah membawa imigran Yaman ke sini biar suruh sembahyang aja. Sekarang dia di Belanda, dia menolak ajaran itu. Nah, sekarang kita pun begitu. Ajaran kita yaitu Hindu Jawa kuno. Itu sebenarnya ajaran kita kejauhan kuno, animisme dan dinamisme. Kita ambil ke India, jadinya kucut-kucut kutah ya dah. Kewah bana. Sekarang kita kembalikan ke jati diri, kenali diri kita. Itulah ilmu sejati kalau kita bisa menemui diri kita, ya. Kita semetan suksma.